أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنيتك رب الكتاب كما أبنا ونسألنا وكما وسلطنا ونسأل شهد الأخوات الجميع وكما سيد المجتهدين ونمشهد كما سيد المصنفين علينا محمد بن إبراهيم كما مصنف هذا الكتاب سنسل الأمل بارك كما شفاعه وعجل الهدى إلى حضرة الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وتابع السلام عليكم وصحبه الصالحين والأئمة المجتهدين جميع المصنفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في أسرار في الدارين آمين. يا مجيب سائل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. La biwusuli maitatin. Leres? La biwusuli maitatin ora kelawan temukane bathang. La dama kang ora ana getih iku maujud li jinsiha kaduwene maitah. Sailun kang mili inda syaki udwin ing dalem sandinge bedange anggote minha saking maitah ka akrobin kaya kala sengking wawasin lan cecek illa intagoyara kejaba lamun owah apa ma saiku mau sing disebutno asobat kang ngenani apa maitahu ing syai walau yasiron lamun gede fahina idin mongko iki mongsone tagayur yang jasu dadi najis apa asobathu la sartonin ora kepiting wadifdain lan kodhok fayan jusu mongko najis apa ma'dunatul kunalata ini bihi sebab karone sarton wadifda khilafan krana bebeda li jam'in kaduwene ulama akeh wala bimaitatin lan ora kelawan bathang kana kang ana apa nasuha cukule maitah ana iku minal ma'i saking banyu kal alaki kaya lintah walau turiha lamuno den lemparake utawa den cluwake fihi ing dalem ma apa maitatun bathang minzalikan sange mengkono-mengkono ladama licin siasa ilun najusa mongko dadi najis najusa mongko dadi najis pundi faile wa in kana at-tarihu walau turiha fihi maitatun min dzalika najusa yang disebutkan iku wau niki keterangannya tasik. Jadi nanti keterangannya ini adalah air yang kurang dari 2 kula terus kemudian ketiba najis sing bagaimana wa in kana lan lamun ana apa sapa at-tarihu wong kang lemparake ana iku kaya mukallafin ngliyani wong mukallaf wala asara lan ora ana asar labet iku maujud liturhil hayyi
enten lami nggih. Liturhil hayyi marang liturhil hayyi kaduwene nglempare urip nggih, nglempare kang hewan kang urip mutlakon hale mutlak. Waktaro lan milih sapa kasiruna ulama akeh mina imatina saking imam-imam kita. Kamadhabi Malikin kaya madhab Malik. Anal ma'a ing setuhune banyu la yanjusu ora najis apa ma. Mutlakon hale mutlak illa bitaghayyuri kejaba kelawan uwah. Wal jari utawi banyu mili iku karo kitin kaya banyu meneng. Wa fit taqdimi lan ing dalem qaul wafil qadimi lan ing dalem qaul qadime Imam Syafi'i iku layan jusu kobar sanine ya kenging niku atau didamel kedudukan mubtada muakhir. Afil qadimi iku tetep ing dalem qaul qadime Imam Syafi'i layan juzu utawi ora najis apa qaliluhu kidi emak bila taghayyurin kelawan tanpa uwah. Wa huwa utawi layan juz qalilu bila taghayyurin iku madhabu Malikin mazhabe Imam Malik. Wala wis dawuh sapa Imam An-Nawawi fil Majmu'i ing dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab. Sawaun iku padha kanat kang wis ana apa an-najasatu najis ana iku ma'iatan encer au jamidatan utawa atos. Pun niku keren. Melanjutkan materi yang kemarin keren. Jadi niki namanya nanti dirumuskan keren. Jadi tidak mentah-mentah langsung kita pahami, kembali ke murad kitabnya supados nanti pemahamannya lebih utuh. Mulai awal kan seperti itu. Jadi pembagian-pembagian itu harus diketahui artinya secara rinci, terus kemudian secara dari atas ke bawah, dari ibaratnya kalau bahasa lainnya mulai dari usulnya kemudian ke furuk-furuknya, mulai dari akarnya ke cabang-cabangnya, ini harus dipahami. Lah niki kemarin kita telah membahas air mutanajis nggih. Air mutanajis itu kan pinten? Pinten? Dua. Nggih. Air mutanajis niku ada dua, ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Ketentuannya kalau air banyak itu berubah. Kalau air sedikit kena najis sudah tidak langsung, walaupun tidak berubah langsung najis lah. Lalu yang kategori najis yang mana yang kira-kira yang mengenai hal itu, yang mengenai air sedikit niku? Najis sing pundi kira-kira sing neng air sedikit niki, terus yang menjadikan najis air niku. Nah, niku harus mengerti macam-macam najis terlebih dahulu. Mana najis yang dimakfu, mana najis yang tidak dimakfu. Dimakfu niku bahasa fikih. Kalau bahasa Indonesianya dimaafkan. Ditolerir. Ngoten. Ndak apa-apa. Jadi nanti ndak apa-apa kalau ada dimakfu niku. Adapun macam-macam najis secara umum niku ada 4. Yang pertama, najis yang tidak dimakfu pada air
dan tidak dimakfu pada sholat. Sholat niku nggih maksudnya pakaian niki tempatnya. Najis yang tidak dimakfu pada air dan pada sholat. Napa contohnya? Contohnya niku nggih golongane kencing, tai dan lain sebagainya. Wis niku sebangsanya niku sudah. Niku kedua-duanya tidak dimakfu niku. Yang pertama apa tadi? Nggih. Nomor 2 sekarang. Najis yang tidak dimakfu pada air. Najis yang dimakfu, najis yang nomor 2 niki, najis yang dimakfu pada air dan sholat. Kalau tadi tidak dimakfu kedua-duanya, sekarang dimakfu. Jadi niki dimakfu, kedua-duanya dimakfu. Entah itu najisnya itu pada air atau pada sholat, dua-duanya nomor dimakfu, dimaafkan. Nopo? Najis yang tidak bisa dilihat mata secara normal, bil basoril mu'tadilah kemarin niku. Ada laler menclok. Kan kemarin kita contohkan laler menclok teng minuman. Padahal laler itu sudah dari kotoran. Ndak usah sampean, laler itu dari kotoran, gawa kotoran berarti najis. Ndak usah seperti itu. Menclok teng bajune didamel ajeng didamel salat. Laler niku laler pun kan semerep sampean mantut menclok niku. Terus mriki temaplet teng kelambine ajeng didamel salat. Wah, iki koyone najis, ndak najis. Sampai nopo tetep ngengkel, iya enten najis niku apane. Walaupun kecil, ketinggal sampai buatan ketinggal. Ya tapi kan nganggo mikroskop ketinggal, tidak pakai mikroskop, tapi menggunakan apa? Mata normal. Dimakfu niku namanya. Najis yang sedikit bahasanya. Yang apa ya? Ya, niku. Terus yang nomor 3 adalah najis yang dimakfu pada sholat saja, tidak dimakfu pada air. Najis yang dimakfu pada sholat saja, tapi tidak dimakfu pada air. Darah yang sedikit, contohnya niki. Betul napa umpamanya nyuwun sewu, kena penyakit terus enten darahe teng awake ndak banyak tapi sedikit, kan biasanya penyakit lampun disembuhaken sedikit, damel salat dan sebagainya. Niku bisa, artinya dimakfu pada sholat itu, tapi pada air tidak. Kalau itu kena air, ini bahasanya masih air kurang dari 2 kula ya. Kalau kena air walaupun sedikit, kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa walaupun kena air najis itu sedikit itu, kalau kurang dari 2 kula tetap tidak dimakfu. Makanya bahasanya adalah najis yang dimakfu pada sholat, tapi tidak dimakfu pada nomor kali wau napa? Contoh. Contohnya napa? Harus ngerti contohnya pindah, kesane aplikatifnya ngertos. Contoh sedikit niku. Biar dikembangkan malih nanti. Nanti sekilas keren, nanti dijelaskan lagi. Nomor 3. Napa? Niku. Kemudian yang nomor 4 sekarang. Nggih. Najis yang dimakfu pada air niki balikane niki. Tapi tidak pada sholat, tidak dimakfu pada sholat. Najis yang dimakfu pada air, tapi tidak dimakfu pada sholat. Niki materi kita malam hari ini yang nomor 4 niki. Contoh-contohnya nanti. Contoh-contohnya materi kita yang nomor 4 niki. Ngoten nggih. Najis napa nomor 4?
najis napa contohnya kira-kira? Nah, nomor ada contohnya nanti. Contohnya lalat, semut, cicak. Artinya apa? Najis sing kados lalat, cicak, semut kan disebutan teng mriki niki kalajengking. Nggih. Kenapa niku? Niku darahnya boten mengalir. Bukan berarti tidak ada darahnya. Sing hewan-hewan niku, sampeyan aja milu-milu neliti wis, tapi ulama sudah merumuskan di sini. Leren disigari, leren iki bener tandan darahnya saya mengalir iki. Diaren dikokan jut kalajengking riko mawane golek kalajengking leren observasi. Engko usahane kare milu bae kare maca niku. Bener ta iki acak kalajengking disenget malah riko. Bahaya. Nah, jadi cicak terus gede ku golek lalat gitu di tepi sih kabeh lalat di beda-beda iki ana darah bener apa gak iki. Nah, untuk memutuskan sebuah hukum ndak, tapi kita mengikut kepada ulama dan keterangan-keterangan di kitab nih. Nah, niku kalau najis tersebut bagaimana hukumnya? Dimakfu pada air, bet nopo-nopo. Makanya kalau umpamanya nanti ada semut, okay, ada semut di teh. Ada semut di teh, kira-kira najis buatan kira-kira niku. Napa? Buatan. Terus ada kalajengking ditembak, najis buatan. Nah, maksudnya sing mati niki, aja sing hidup nih keterangannya buatan niki. Kalajengking, terus enten cicak. Najis buatan. Cicak. Hah? Oh, iku gak ngaji, ketara gak ngaji ngono-ngono. Iki makane diterangno iki. Nah, kan ndak ngalir itu. Nah, makanya harus mengerti. Iki kebuang kabeh engko banyu iki lek gak ngerti hukume. Wah, najis iki. Buang ae wis bahaya. Nah, makanya di sini diterangkan bahwa hewan-hewan yang darahnya ndak ngalir niku pada air niku dimakfu. Nggih, dimakfu dimaafkan ndak apa-apa, tetap suci airnya. Nggih. Syaratnya ada 2 sekarang, nomor 4 nih, tulis syaratnya 2. Ini ngerti, syaratnya 2. Yang pertama adalah tidak sengaja. Ya, tidak ada kesengajaan. Mentang-mentang sampean sudah semua jus sudah dicoba. Oh rasanya gini-gini kabeh, saya kepengen aku observasi sensasi baru. Coba semut tak akeno, coba tak cemplungno digegem semut-semut itu cemplungno ning tahe. Sirsak semut ya. Iku kepundi ngoten. Oh ndak itu, ndak dimakfu. Kenapa? Karena sengaja. Jadi syaratnya tidak sengaja. Dimakfunya niku tidak sengaja. Kalau sengaja ya padha wae mboten dimakfu. Syaratnya seperti itu. Atau umpamanya lain-lain sengaja. Tetap. Kemudian syarat yang nomor 2 adalah tidak sampai berubah. Airnya tidak berubah. Tentunya ketiga sifat nih, sifat dari air nih mboten berubah. Kalau umpamanya berubah itu maka tidak dimakfu. Tetapi kadangkala yang terjadi pada realita kita kebanyakan loh nggih, kebanyakan bukan berarti kebanyakan ini tidak ada. Realita kita itu kita tidak sengaja. Mosok rek arep nyebur-nyeburno semut ning teh kopi ning iki utawa cecek diceluk-celukno iki mene matai oleh pahala umpamane gitu. Ya kan biasanya jarang melakukan seperti itu. Itu syaratnya 2. Lalu kemudian diterangkan juga di musonef teng mriki labi suli maitatin ladama lijin sihasa ilun inda syakin udwin minha ka akrobin wasin illa intago ya roma asobat walau yasiron. Ini sudah
sebetulnya sudah mencakup keterangan sing ngulu macam. Jadi la wa bi usuli maitatin, tidak dengan sampainya bangkai yang mana bangkainya itu adalah darahnya niku tidak mengalir ketika bangkai niku dibedah. Ya. Inda syaqi udwin minha, dibedah ditugel-tugel gak mengalir. Sekali lagi bukan berarti tidak mengalir niki tidak ada darahnya, tapi ada. Cuma tidak mengalir seperti darah sampean niku tidak mengalir. Seperti sapi, kucing dan lain sebagainya kan mengalir niku. Ini tidak hewan-hewan yang disebutkan ini soal kakrobin wasin seperti kalajengking seperti itu tadi, cicak, terus kemudian lalat, nyamuk itu kan tidak mengalir niku, tidak mengalir. Sekali lagi illa intaghayyara ma asobathu, kecuali berubah serang banyaknya berubah, walau yasiron, walaupun sedikit berubahnya. Fahina idin yang jusu, sudah najis sudah. La sartonin wadifdain fayan jusu bihima, tapi tidak dengan kepiting dan kodok. Ya. Kepiting dan kodok niku fayan jusu bihima, keduanya niku najis. Kepiting nopo dan kodok. Iki sapa tau mangan kodok kaya Firman iki. Boten nggih. Ala coba bos. Maksudnya yakin ikut tebakan kodok. Maksud diko. Nang rawate lele tebakan kodok niku. Jadi kodok kali kepiting. Niki kajian kitab niki ya seperti itu. Sekarang kula jenengan kula jak berpikir ngeten. Kalajengking nih. Napa namine kepiting. Kepiting kali rajungan niku beda napa mboten? Napa? Beda nggih. Artinya hidup di air dan di daratnya sama ndak? Bernapas menggunakan napa? Napa? Insang. Sudah ya. Ngeten. Berkaitan dengan hukum daripada kepiting niki. Sekali lagi khilafan li jam'in. Di sini banyak perbedaan di antara para ulama, ada yang berpendapat hal itu haram karena hidup di dua alam kepiting niki. Ya. Ada yang berpendapat lagi hal itu halal. Ya memang hidup di dua alam, tapi tidak seperti insang bernapas dengan tidak seperti ikan bernapas dengan insang. Artinya kalau ikan itu kan hidupnya cuma satu alam saja, tidak bisa ya. Iya memang umpamanya kepiting niki hidup di dua alam, namun itu sangat bergantung kepada air. Sangat bergantung pada air. Coba taruh di darat 3 hari saja, bisa ndak hidup? Ada penelitian para ulama di sini, ada tesis dari para ulama. Ternyata hidup di dua alam ini ada batasnya ternyata. Nah karena hal itu adalah khilafiyah berkaitan dengan tesis-tesis para ulama ini, akhirnya ada ulama berpendapat bahwa kepiting itu tetap halal. Lek teng kitab niki munine napa haram. Munine napa haram. Terus kemudian kita menyikapi, ya kadung sampean kepengin umpamanya kepengin menghati-hati ikhtilat, napa namanya ikhtiyat, dan umpamanya wirainya dijaga, terus dari barang-barang yang perbedaan dari para ulama seperti andai ayo walaupun ulama ada berpendapat, tapi kan intinya kan ada ulama berpendapat kalau kita lagi ngaji ini haram hukumnya. Sekali lagi, tapi kalau masalah fikih, sekali lagi fikih itu adalah banyak ranah-ranah khilafiyah perbedaan para ulama. Mungkin sampean yang sekolah-sekolah niku sing diajarno ning sekolahan paling kan ditulis iki hukumnya haram, iki halal. Ngerti kan alasannya?
haram halal, kenapa bisa haram, kenapa bisa halal, kenapa itu ulama sudah meneliti kenapa menggunakan apa. Tapi pada dasarnya kita mengetahui hadis Nabi ikhtilafu ummati rahmatun. Nggih, perbedaan daripada umatku itu adalah rahmat. Kita sering mengartikan bahwa perbedaan yang mana yang rahmat niku perbedaan pendapat sing kados ngeten niki, khilafiyah fikih niki. Ulama sing A halal, B haram. Niku kan banyak perbedaan. Itu ada yang mengartikan sing. Tapi aiqala ba'duhum ail kasab. Okay. Artinya yang berbeda itu adalah ikhtilafu ummati rahmatun ini, yang berbeda itu masalah pekerjaan itu menjadi rahmat. Masalah pekerjaan itu beda menjadi rahmat. Di pasar ada yang jual baju, ada yang jual lombok, cabe, buah. Bayangkan adu lombok kabeh. Kalau niku. Kan bahaya iki sampean lombok iki regane iki. Biaya pundi? Iku barang-barang saya tidak bisa membayangkan kalau ada lombok kabeh, barang-barang liyane ukur sekali ono, rebutan iku. Dilarang regane kaya intan. Kaya emas regane. Itu tidak bisa membayangkan bagaimana. Lah itulah di situ ikhtilafu ummati rahmatun. Ternyata masalah pekerjaan iki. Semuanya ada yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan pulang dalam umat rahmatun itu adalah pendapatnya para ulama sing ngates iki. Ngoten. Khilafan li jam'in wala bi maitatin kana nas'uha minal ma'ikal alaki. Lah kemudian tidak dengan iki wala bi maitatin kana nas'uha, yakni hewan-hewan yang mati batang yang dimana cukul dari air seperti lintah. Walau turiha fihi maitatun min dzalika najusa. Iki wau sing maksudnya walau turiha niki dinclom-clobaan niku najis. Sing dimakfu niki mau kadung disengaja niku najis. Wa in kana at-tarihu ghairu mukallafin. Lah, kula enggak ada yoga kecil ngene iki. Niki mau dolanan cecek kae dinclom-clobakan kepundi kan dhek sik gak ngerti. Kepundi niku hukume. Jare mau dimakfu, tapi sing dolanan iki kan kita umpamanya kan tidak sengaja. Karena tidak sengajanya adalah lari cilik kepundi walaupun ghairu mukallaf, walaupun lari cilik. Ya, belum mukallaf tetap dicelok-celok niku sing dimakfu sing sebelumnya niku wau tetap itu ndak boleh. Tidak dimakfu maksudnya. Wala asara liturhi hayil mutlaqon. Tapi sekali lagi bahwa hewan yang hidup nggih niku mutlak, hewan yang hidup mutlak ndak najis. Nggih, artinya dimakfu. Ya bukan dimakfu bahasanya, mutlak ini soalnya. Hewan yang hidup ini yang ngomongkan batang nih, ono umpamane nopo tikus lewat ning banyune umpamane mboten najis karena nopo tidak batang. Ini kan diomongkan batang hidup, semuanya hewan-hewan yang hidup mutlak. Waqtaro kasiruna min a'immatina kamadhabi malikin. Niku enten kafe mboten niku sebelum lafat madhab niku. Enten bagus. Apa? Kemudian bagus. Boten enten nggih, Pak. Enten, Mbak. Madhab niku. Madhab Malik boten. Oh, sebetulnya enten sing enten kafe. Madhab Malik niku. Jadi para ulama dari madhab Malik mengatakan bahwa air itu tidak najis mutlak kecuali berubah. Kemarin kan sudah saya sebutkan bahwa kalau muktamad di dalam
Imam Syafi'i itu bahwa air sedikit terkena najis, berubah tidak berubah adalah najis. Ternyata ada pendapat ulama yang mengatakan tidak najis kecuali berubah. Pendapatnya sih ini Imam Malik nih kan kulo sebutan nih kemarin nggih. Ingat nih kok. Kulo sebutan. Nah, ternyata ini sudah ada halaman berikutnya. Nah, itu ada pendapat yang seperti itu. Wal jari karokidin. Kemudian air yang mengalir itu seperti air yang diam. Hukumnya sama, air sedikit dan air banyak sama berlakunya, seperti yang kita terangkan sama. Air yang mengalir dan air yang meneng niku sama. Wafil qadimi la yang jusu qaliluhu bila taghayyurin. Lah kemudian di dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Malik niku wau. Artinya tidak menjadi najis sedikitnya air itu kecuali dengan berubah. Iki qaul qadim Imam Syafi'i niki, qaul qadim Imam Syafi'i niku beliau sebelum Imam Syafi'i berada di Mesir, nggih. Imam Syafi'i kan wafatnya di Mesir, niku qaul qadimnya. Artinya entah dulu beliau masih ada di Baghdad Irak ataupun dalam perjalanan di Mekah ataupun pokoknya sebelum di Mesir. Ternyata sekitar ada 17 permasalahan yang diralat oleh Imam Syafi'i. Ya, pendapat-pendapat beliau itu diralat, artinya berubah. Yang sebetulnya berpendapatnya niku niki pendapatnya Imam Syafi'i kalau qadimnya niku mengatakan bahwa air yang sedikit terkena najis tidak apa-apa selagi tidak berubah. Tapi kemudian beliau di qaul jadidnya kan berubah, mengatakan bahwa sedikit itu berubah boga wes tetap najis. Jadi ada 17 permasalahan yang diralat Imam Syafi'i ternyata. Lah niku bahwa ini adalah perjalanan intelektual beliau mengatakan seperti itu, menggali sebuah hadis yang dari Rasul kemudian diteliti, difahami, diburukan dan sebagainya. Sekitar ada 17 masalah di situ. Itu mengatakan layan jusu qaliluhu bila taghayyurin. Wa huwa madhabu Malikin. Qala fil majmu'i sawa'un kanas an-najasatu ma'yatan au jamidatan. Kemudian berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', nggih. Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' niki sarahnya Muhadzab. Muhadzab niku karangan dari Imam Syirazi. Jadi ini salah satu ulama yang sangat masyhur di kalangan Syafi'iyah. Kemudian disarahi oleh Imam Nawawi, namanya kitabnya Majmu'. Majmu' niki kitabnya sekitaran 13 jilid. Ya, nanti terus kemudian disarahi lagi oleh Syekh Yasin Al-Madani sampai 20. Jadi belum selesai, beliau mengarang terus kemudian wafat dulu belum selesai, disarahi lagi kemudian. Saya Yasin niki kepanggih bahasa hal terus Gus Dur. Beliau itu muridnya. Itu sampai itu Majmu' ini sudah, kalau orang bahasa masail biasanya menggunakan Majmu'. Referensinya jelas. Sawa'un kanas an-najasatu ma'yatan au jamidatan, sama, nggih. Kata beliau sama antara najis yang encer dan atos. Najis encer sampai atos iki padha najisnya. Kiranya pertemuan kita malam hari ini niku mawon nggih. Monggo barangkali ada pertanyaan. Darah yang sedikit yang dimaksud itu darah yang mau darah seperti binatang. Darah sing putih? Yang sedikit cuma waktu nasi yang dimaksud. Nggih. Kan darah yang sedikit dimaksud. Nggih. Kalau sakit. Nggih. Itu
Tadi kan sudah dijelaskan, nggih. Nyamuk niku kan berdarah tapi tidak mengalir. Kan ngoten nggih. Lah, kita lihat saja. Di sini disebutkan kalau umpamanya semacam binatang-binatang seperti itu adalah dimakfu. Oke. Artinya dimakfu ini dimaafkan. Lihat saja nanti di situ. Darahnya niku umpamanya kita itu nemplek teng badan kita, banyak apa sedikit, itu saja. Untuk lebih menghati-hati lagi, kalau sedikit tidak apa-apa. Tapi kan kalau kita bahas tadi bahwa itu adalah salah satu kan dimakfu. Artinya umpamanya itu nyemplung ke air, tidak apa-apa kan itu. Kadang-kadang ya. Iya. Jadi nanti kan itu namanya kalau pertanyaan seperti itu kadangkala ditafsil. Sekali lagi tafsil itu adalah perinci. Tidak semua sama, orang itu menggepuk manuk terus kemudian mati, centret, darahnya itu sampai seberapa itu kan tidak sama. Ya, kadangkala ya, nyamuknya kecil ataupun besar kan seperti itu. Nggih. Nah, itu bagaimana dalam hal memutuskan seperti itu? Kalau umpamanya sekiranya ya, najis itu kelihatan banyak darahnya, ya, kelihatan banyak darahnya, maka hal itu ya tetap najis. Tapi kalau umpamanya sedikit, kelihatan sedikit, ada kan kira-kiranya sedikit, artinya bil mu'tadil basor itu tadi, bil basoril mu'tadil yang menggunakan mata normal ini sekiranya tidak terlalu mengganggu lah, itu ada seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak tetap tidak dimakfun. Kita mencari pendapat yang lebih menghati-hati mawon ya, di dalam ibadah kita. Karena nopo itu lagi bahwa kalau umpamanya masalah ibadah sekiranya itu masih bisa dimaklumi nopo jenengan, kita kan masih ada ledeng, masih ada air, masih banyak fasilitas enak kan, jadi kan tidak masuk nguras waktu gitu saja kan ngoten. Jadi kita ambilkan pendapat-pendapatnya. Nah, kenapa? Karena pendapatnya ulama itu kita mengenal istilah dalam kaidah fikih itu al-hukmu yadurru ma'a ilatihi. Jadi hukum itu adalah berlakunya sesuai dengan ilat yang berlaku. Ini juga kita pikirkan. Artinya hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ilatnya, keadaan, alasan, kondisi situasinya. Nah, kalau ngomongnya di antara kita sebentar ini ya itu saja. Ditafsir itu tadi banyak apa sedikit itu. Ngaten mawon nggih. Enten malih. Sampeyan Fathul Mu'in ini kitab cetakan apa niku? Napa? Toa Putra. Enten malih? Pertanyaan? Nggih. Untuk istilahnya ini dengan kita apa boleh mengikuti istilah dari imam-imam lain? Yang mesti budi. Imam Malik. Bagaimana kalau umpamanya kita mengikuti pendapat-pendapat imam lain, Imam Malik, Imam Hambali, artinya madhab lain, ya lintas madhab ya. Iya. Kalau madhab Syafi'i sendiri tidak apa-apa. Kita pakai Imam Romli, Imam Nawawi, Imam Ghazali. Itu kan Imam Syafi'i, itu Syafi'iyah. Bagaimana kalau umpamanya pakai Imam Malik? Artinya talfik itu mencampur aduk madhab. Madhab itu sebetulnya pada awalnya
itu ada sekitar 180, kurang lebih 180 madhab nih Bu. Terus kemudian itu berkurang sampai menjadi 12, dan akhirnya yang terakhir yang masih tersisa utuh itu adalah 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kenapa kita harus bermadhab? Kenapa kita tidak kembali ke Quran dan hadis saja? Nah, itu yang biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat menggelitik. Al-Quran itu sudah jelas bahwa tidak, di situ banyak kalimat umum, tidak terinci dan sebagainya. Ini tidak bisa dijelaskan panjang lebar. Yang penting pertanyaan tadi adalah bolehkah? Jadi syarat-syarat talfik itu ada. Dan syarat-syaratnya talfik artinya kita mengikuti pendapat madhab lain. Itu nanti contoh kita dalam keadaan darurat. Kita Syafi'i itu kalau memegang lawan jenis itu kan batal, ya, batal. Tapi dalam madhab lain tidak, selagi tidak ada syahwat. Nah, nanti kalau kemudian kita naik haji karena di situ itu talfik boleh. Tapi dalam momen-momen tertentu tidak boleh. Pokoknya kita di Indonesia terus kemudian kondisi kita sudah ya tidak ada unsur darurat, sudah biasa. Lah hal itu tidak memperbolehkan. Kenapa sih kok koyo seperti itu? Kita itu harus sportif dan harus sesuai dengan apa kiranya sesuatu yang tepat. Artinya ngeten, ya. Kita dalam suatu instansi saja ada instansi A dan B. Kira-kira sampean sudah terikat di dalam instansi yang A, peraturannya ngeten. Kari-kari sampean ning instansi Kang A ini menerapkan peraturan instansi yang B, boleh tidak kira-kira? Hah? Tidak boleh diamuk bosir kok. Kan gitu. Iku ibaratnya ngoten mawon. Kenapa kita tidak perbolehkan? Kalau kita saja ulama Syafi'i saja membrodoli kitab-kitabnya madhab Syafi'i ini saja itu ribuan kitab, puluhan ribu, ratusan ribu kitab, itu udah atam-atam itu. Tapi apakah boleh mempelajari madhab lain? Boleh mempelajari madhab lain. Hanya di Al-Azhar apa itu kan di kuliah di luar biasanya Maroko apa niku biasanya madhabnya kan lain-lain. Di sana itu sholat itu ada yang madhab Malik sholatnya kok langsung buat sedekap langsung ngeten mawon, Allahu Akbar langsung tinggi mawon, enten sing salate mengetan. Iya. Reko aja ngomong bid'ah sesat iku. Wah, kira sing belajar madhab oleh. Nggih. Itu ada sendiri tuh pendapat seperti itu, madhab seperti itu. Jadi itu ulama yang berpendapat kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada dalilnya, jelas ada dalilnya. Gitu. Bahwa kita itu disuruh oleh ulama itu fokus ke dalam satu madhab supaya apa? Kita itu supaya tidak campur baur seperti itu. Tidak bisa kalau kita campur baur, tidak bisa. Tidak bisa. Jangan pendapat seperti ini kan, itu kan seperti tadi kata Imam Malik kan seperti ini. Jadi sampean umpamanya kebentel, itu ojo ngikuti Imam Malik karena beda lintas madhab. Imam Ghazali kutono yang mengatakan air dan juga air, Imam Auza'i yang mengatakan air sedikit ini artinya tidak, kalau umpamanya tidak berubah kena najisnya tadi ada apa-apa. Ya Imam Ghazali ikut ono. Ojo ngikuti lintas madhab kalau tidak mengetahui seluk-beluknya. Apalagi yang fatal itu masalah lintas madhab niki, masalah niat puasa, menjamak puasa. Nah, menjamak puasa niku loh menurut madhab Malik niku. Nggih. Jenengan pada satu Ramadan menjamak sholat, menjamak puasa Ramadan mulai awal sampai akhir jamak. Berikutnya tidak niat. Tapi sampean puasanya, rukun puasanya, syarat puasanya menggunakan madhab Malik. Kira-kira sampean umpamanya puasanya terus
rukunnya mulai dari syaratnya semua yang membatalkan puasa. Mengikuti madhab Malik beda mboten kira-kira? Mboten kan? Tapi wayang niatnya yang kuat, tidak boleh seperti itu, harus disemuakan. Kalau madhab Malik semua diikuti. Mboten. Syafi'i semua. Syafi'i itu setiap hari itu niat. Makanya nanti ada kajiannya sendiri itu bagaimana solusinya yang tepat. Kalau menghati-hati ya setiap hari niat. Lalu kenapa kok orang Indonesia niki madhabnya niku kok Syafi'i? Kan seperti itu pertanyaannya. Kenapa orang Indonesia niki madhabnya Syafi'i? Sedangkan di luar sana Malik itu banyak, Hanafi yang mayoritas itu tidak Syafi'i. Yang membawa kita sekali lagi adalah dulu ulama yang membawa ajaran ke Indonesia ketepaan pada waktu madhab Syafi'i. Ya mazhab Syafi'i. Kadang ketepaan madhab Malik ya madhab Malik. Jadi kita ditujukan sudah bagaimana madhab Malik itu supaya orang awam-awam itu ya ibadahnya mengikut saja. Tidak usah mencari yang kayak kita mau Quran, ya. Itu kan ada perbedaan pendapat itu banyak qiraah sab'ah, qiraah asyra. Kita mengikuti Imam Hafiz, ya. Ada yang dibaca wadduha, ono kan diwaca wal arb, ada saktai seperti itu. Kita kan biasanya biasa wadduha wal laili idza saja, wal laili idza saja. Itu menurut Imam Sopo, Imam Samudra. Iku ngawur aran iku nggih. Apakah boleh kira-kira mengikuti? Boleh, tapi kudu semuanya. Kita kadang ana Imam Hafiz sing tajwid salah kabeh arep melu imam lain kan ndak. Dicuti setengah-setengah ngiji Imam Hafiz kaiji. Itu tidak boleh. Artinya tidak boleh, kudu semuanya itu konsisten. Maksudnya ngoten. Paham gak kira-kira? Agama itu dhuwur, makanya belajar terus iki. Aja malas-malas ngajir iku. Umur ana udan pun malas. Kang ado iki wene. Nah, gitu iku. Jadi kita itu perjuangan arane wong urip iku perjuangan gitu. Enten malih? Ya ben niku mawon. Enten firman enten. Gimana kemauan pertemuan kita pada malam hari ini? Semoga kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.